Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini pembahasannya adalah tentang perkara yang membatalkan sholat dari keterangan kitab Safinatun Najah. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun tabtulus sholatu bi arba'asyara khoslatan minal bil hadasi wa bi wuqu'in najasati illam talqa halan min ghairi hamlin wa kisafil aurati illam tustar halan wa nutki biharfaini aw biharfin mufhimin amdan wa bil mufattiri amdan wal aklil kasiri nasiyan wa salasi harakatin mutawaliyatin walau sahwan wal wasbati al fahishati wad darbatil mufritati wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan wa taqaddumi ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini wa takhallufi bihima bi ghairi udrin wa niyyati qat'is sholati wa ta'liqi qat'iha bi syai'in wa taraddudi fi qat'iha. Faslun, pasal ini menjelaskan tentang tabtulus sholah, hal-hal yang membatalkan sholat. Penjelasan ini sangat penting sekali karena sholat merupakan aktivitas kita sehari-hari 5 kali setiap hari yang harus kita lakukan. Jadi kita harus tahu apa yang bisa membatalkan untuk menghindarinya. Di sini diterangkan bahwa tabtulus sholatu bi arba'at asyar haslatan. Ada 3 perkara, ada 14 arba'asyar, ada 14 perkara yang bisa membatalkan sholat. Yang pertama bil hadasi, sebab hadas. Hadas di sini ya hadas besar, bisa hadas kecil. Namun kemungkinan besar adalah hadas kecil, seperti misalkan buang angin ya dari belakang, itu batal sholatnya, alias kentut. Atau keluar dari bagian depan, seperti keluar air seni ya, kencing, maka otomatis sholatnya batal. Yang kedua adalah wabi wuqu'in najasati illam tulqa halan, yaitu tertimpa atau kejatuhan najis dan tidak dibuang seketika itu juga. Jadi misalkan sedang sholat, tiba-tiba ada barang najis jatuh. Misalkan ada bangkai cicak yang sudah kering jatuh di depan kita atau di sajadah kita. Nah itu kemudian kalian biarkan, tidak langsung dibuang, dibuang lah, maka itu akan membatalkan sholatnya. Atau seperti misalnya ada tembelek cicak jatuh, ya, asalkan tidak basah, langsung dibuang saja maka tidak batal. Namun kalau tidak langsung dibuang, batal. Min ghairi hamlin, min ghairi hamlin indalum sanalegan ya, dengan cara membuangnya itu min ghairi hamlin, tanpa harus digotong, tanpa harus dibawa, artinya tanpa harus diambil kemudian dibuang, tapi langsung diginiin ya, disepak, tapi pelan-pelan, atau kayak ini. Nah, kata orang sini selte, bahasa Indonesianya? Ya diginiin. Nah, terus yang ketiga adalah wangkisa fil aurat, karena auratnya terbuka, illam tustar halan, kalau tidak segera ditutupi. Misalnya lagi sholat, kemudian ada angin, hush, tiba-tiba sarungnya, kalau pakai sarung ya, terangkat ke atas, hush, dan terbuka, dan tidak langsung ditutupin, maka sholatnya batal. Tapi kalau langsung ditutupin, tidak batal. Yang keempat adalah wanutki biharfaini au biharfin mufhimin hamdan, yaitu berkata-kata selain bacaan-bacaan dalam sholat, berucap dengan 2 huruf atau 1 huruf tapi sudah bisa memahamkan. Contoh yang 2 huruf misalnya dalam bahasa Arab ya, kif, kof sama fa, kif, artinya apa? Berhenti. Kif, misalnya ada orang lewat, kamu sholat, ada orang lewat, kamu bilang kif, berhenti.
Itu dalam bahasa Arab. Itu sudah bisa membatalkan. Atau hanya satu huruf. Kalau satu huruf apa ya? Yang bisa memahamkan. Mungkin cari aja sendiri ya. Atau mungkin seperti ro. Ro, lihatlah. Ro. Ro. Namun itu ada dua huruf sebenarnya ya. Namun ro. Kan ro saja. Kedengarannya kan hanya satu huruf. Ro. Ro. Lihatlah. Itu kalau satu huruf. Dan itu sudah memahamkan ada artinya maksudnya. Maka sholatnya batal. Kemudian yang kelima. Kalau nggak salah ini yang kelima. Yaitu wabil muftiri amdan. Yaitu karena sesuatu yang menyebabkan puasa batal. Artinya memakan barang. Pokoknya yang bisa membatalkan puasa ya memasukkan sesuatu. Maka itu juga batal. Muftir. Sebisa lagi. Kelaban nengat. Jadi mufattiri. Wabil mufattiri amdan. Jadi perkara yang bisa membatalkan karena dimakan. Kemudian wal aklih al-kasiri nasian. Yang nomor 6, makan banyak lupa. Jadi meskipun lupa, kalau makannya itu banyak, ya tetap batal. Wasalasi harokatin mutawaliyatin. Yang ketujuh, bergerak 3 gerakan yang berturut-turut. Jadi 3 gerakan berturut-turut selain gerakan-gerakan sholat. Itu juga membatalkan. Mutawaliyah itu urut-urut. Tidak ada jedahnya. Walau sahwan sekalipun lupa. Misalnya kalian ini apa ya? Kayak orang ninju itu 3 kali ke depan. 1, 2, 3. 3 kali. Batal. Secara meskipun lupa. Misalkan mau sholat kok ada orang mau lewat. Lantas kamu tinju 3 kali dengan cepat. Dus. 3 kali ditinju. Batal sholatnya. Karena itu 3 gerakan yang cepat, artinya terus, meskipun lupa, itu batal. Terus lagi, wal basbati al-fasyati, yaitu loncat. Loncat yang sangat, karena ada hewan lewat, misalkan, lantas kalian loncat, atau karena ada sesuatu, kalian loncat, yang loncatnya itu sangat, loncatnya itu keras. Langsung lompat gitu. Kemudian yang ke-8 waddarbatil mufritih. Pukulan yang sangat ini kayak tadi ya. Jadi pukulan yang sangat meskipun 1 kali, kalau itu pukulannya keras itu juga membatalkan. Gerakan 3 kali kayak tadi juga membatalkan. Pukulan 1 kali kalau terlalu keras itu juga bisa membatalkan. Berikutnya yang nomor 9, wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan, menambahkan 1 rukun yang berupa perbuatan, pekerjaan secara sengaja. Misalnya sujudnya ditambah jadi 3, rukuknya ditambah jadi 3 misalkan. Seperti itu ya. Maka kalau sengaja itu batal. Namun kalau tidak sengaja tidak batal, namun disunatkan apa? Seperti kemarin sujud sahwi. Begitu. Terus wattaqaddumi ala imamihi biruknaini fi'liyaini. Nah, ini lagi yang sangat penting. Kalau kalian dalam berjemaah, sholat jemaah, kalau mendahului imam dengan 2 rukun yang berupa rukun fi'li, rukun pekerjaan, maka itu sholatnya batal. Ini yang ke-10. Kalau nggak salah yang ke-10 ya. Jadi misalkan imamnya masih ruku, kamu sudah sujud. Jadi ruku sudah iktidal, sujud. Sudah 2 yang kamu langkahi imamnya. Itu batal. Atau imamnya lagi sujud, kamu sudah sujud yang kedua. Sujud yang pertama, kamu sudah sujud yang kedua. Atau imam lagi sujud yang apa ya? Pokoknya 2 selisih 2 rukun yang berbuatan maka batal. Itu kalau apa ya? Dua rukun ya, fi'laya ini. Kemudian yang 11 adalah watakhallufi bihima biwairi udrin. Nah, ini watakhallufi bihima biwairi udrin. Ini perhatikan juga, yaitu kalian tertinggal, tertinggal dari imam sebanyak 2 rukun tanpa ada uzur.
tanpa ada udzur, misalnya sakit atau gerakannya tidak bisa cepat karena sakit gitu. Jadi imam sudah sujud, kamu masih berdiri, belum ruku. Kamu atau imam sudah iktidal, sudah bangun dari ruku, kamu belum ruku. Itu sudah tertinggal 2 rakaat. Jadi 1 ruku, 2 iktidal, kamu masih berdiri belum ruku. Makanya kalau dalam sholat berjamaah itu, kalau imamnya sudah ruku, kita harus cepat-cepat ruku. Meskipun bacaannya belum selesai, karena bacaannya sudah ditanggung oleh imam. Seperti itu. Apalagi itu makmumnya makmum masbuk. Makmum masbuk itu adalah makmum yang baru datang, yang tidak menututi takbiratul ihramnya imam. Jadi ketika misalkan nih, si imamnya sudah baca surah, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Kalian datang dari belakang, lari, nyampe langsung takbir, Allahu Akbar. Ketika imam itu ruku, maka kalian harus langsung ruku. Tidak boleh melanjutkan bacaannya. Dan langsung harus baca Fatihah kalau masih menututin. Kalau tidak nututin, setelah takbir kiranya kamu itu telah Allahu Akbar, kamu lihat imam ruku, ya udah gak usah baca-baca lagi, langsung ruku. Seperti itu, tidak usah baca-baca lagi, langsung ruku. Kalau kalian mau baca, masih ada waktu sedikit, ya baca tapi langsung yang wajib, yaitu Fatihah. Kalau Fatihahnya belum selesai, gimana? Langsung ikut imam untuk ruku. Karena kalau kalian tidak nututi rukunya imam, maka rokaat kalian tidak dihitung. Artinya kalian harus nambah 1 rakaat lagi. Jadi kita harus nambah 1 rakaat lagi. Misalnya sholat subuh, sudah baca Qul huwallahu ahad ya surah, imamnya sudah ruku, kalian atau kita masih sibuk baca Fatihah sehingga imamnya berdiri, kalian baru ruku. Iktidal, imamnya iktidal, kalian baru ruku, berarti tidak menututi rukunya imam. Nah, rakaat yang itu tidak dihitung. Kalau tidak menututi rukunya imam itu tidak dihitung rakaatnya. Makanya harus langsung ruku. Kalau tidak menututi rukunya imam harus nambah 1 rakaat. Itu yang banyak sering saya jumpai dalam sholat berjemaah ya. Banyak orang baru datang, dia takbir, kemudian imamnya ruku, dia masih tenang-tenang, tidak langsung ruku, mungkin masih baca Fatihah. Setelah imamnya iktidal, dia baru ruku. Itu. Bahkan kalau bisa selisih 2 rakaat bisa batal. Ruku, iktidal, kemudian imamnya sudah sujud ke bawah, kalian masih mau ruku, itu sudah telat berapa kali. Bisa batal sholatnya. Berikutnya adalah, tapi di sini catatannya tanpa ada uzur, ya, tanpa ada uzur. Terus waniyati qot'ih, yang ke-13, kalau nggak salah yang ke-13 ini. Waniyati qot'ih sholah, niat untuk memutus sholat atau menggagalkan sholat. Dalam hatinya ada niat mau digagalkan, ya udah seketika itu sholatnya batal. Atau taklikih yang tadi yang ke-12 ya, yang ke-13 adalah takliki qot'iha bisyai'in, yaitu menghubungkan atau menggantungkan untuk memutus sholat dengan suatu hal. Misalkan nanti kalau hujan saya batalkan sholatnya. Misalnya kalian lagi jemur nih, lagi jemur pakaian atau jemur nasi atau jemur ikan, mendung kalian sholat, kemudian kalian niat nanti kalau hujan turun saya batalkan sholat saya ingin menolong jemuran saya, maka seketika itu sholatnya udah batal. Yang terakhir, yang keempat ini wataraddudi fi qot'iha, yaitu dia ragu-ragu mau diputus, mau tidak, putus nyambung, putus tidak ya, mau digagalkan apa tidak, gitu. Ragu-ragu seperti itu, maka juga membatalkan sholatnya. Namun jangan sampai ya perasaan-perasaan Anda itu membuat Anda jadi was-was. Ya, jadi was-was sehingga saya tadi niat putus apa tidak ya, itu tidak usah difikirkan. Yang penting Anda fokus saja sholat hingga selesai. Seperti itu, tidak usah niat macam-macam. Itu penjelasannya ya tentang batal-batalnya sholat. Sekarang kita akan makna. Faslun utawi iki ku fasal tabtul batal as-sholatu apa sholat bi arba'a asyara kalawan 14 khoslatan tikah. Bil hadasi kalawan hadas wa bi wuqu'in najasatilan kalawan sebab tumifoni najis wa illam tulqa lamun ora den ucalaken apa najis halan kalawan saknalika min wairi hamdin saking tepo gawa
Wa kisafil aurati lan kebukai aurat illam tustar lamun ora den tutupi apa aurat ahalan halesa nalika. Wa nutkilan pengucap biharfaini kalawan rong huruf au biharfin utawa siji huruf mufhimin kang batalaken amdan kalawan sengaja. Wabil mufattirih lan kalawan sebab perkara kang batalaken poso amdan kalawan sengaja. Mufattir ya, perkara kang abatalaken amdan kalawan sengaja. Wal aklilan mangan al kasiri kang akeh nasian halelali wasala si harokatin lan kalawan telu piro-piro gerakan mutawaliyatin kang nuli-nuli walau sahwan senajan iku lali. Wal wasbati lan lompat fahisyati kang banget, wadarbati lan pukulan al mufritoti kang banget, waziyadati ruknin lan nambahi rukun fi'liin kang bangsa kelakuan amdan kelawan sengaja. Wa taqaddumih lan disi'i ala imamihi ngatasi imami musolli birukna ini kelawan rong rukun fi'layaini kang bangsa kelakuan karuni. Wa takhallufi lan kari bihima kelawan ngeruknain fi'lain biwa udrin kelawan tompo udur. Wa niyati qad sholati lan niat mekot salat wa ta'liqi qad ihalan gumatungaken mekoti salat bisain kelawan suci-wici. Wa taraddudi lan miter-miter fi qad iha ing dalem mekot salat. Faslun dening panika fasal tabtulu batal as-sholatu menapa salat bi arba'asyratah kalaban 14 khoslatan tengka bil hadasi kalaban sebab hadas wa bil wuqu'in najasati ban kalaban sebab kegerin najis ilam tulqah mun tak yon talaki punapa najis halan kalaban sanalekah wa yari hamlin saking tak usah abattah atau ngibah wa kisafil auratiban kabukaan aurat illam tustar lamun tak tutupin punapa aurat halan ing dalem sanalekah. Wa nutkih ban ngucak biharfaini kalaban dua huruf au biharfin utawa sahuruf mufhimin seabata lagi amdan kalaban sengaja. Wa bil mufattirih ban kalaban sebab perkara seabata lagi amdan kalaban sengaja. Wal akliban ad'ar al kasir sebanyak nasian tengkana lopah wa salasati rokatin ban telok pan berempan gulih mutawaliyatin seros-terosan walau sahwan senajan lopah. Wal wasbati ban alonca fahisati sesangat wadarbati ban pokolan al mufritati sesangat wa ziyadati ruknin ban nambah rukun fi'liyin sebangsa kelakuan amdan kelaban sengaja. Wa taqaddumi ban akalui ala imamihi atas imam musolli orang saat sholat birukna ini kelaban dua rukun fi'liyaini seabangsa kelakuan. Wa takhallufi ban cecer bihima kelaban ruknain fi'lain bi ghairi udrin kelaban tanpa udur. Wa niyati qad sholatih ban niat mega salat. Wa ta'liqi qad iha ban aniat agen tongaki mega salat bisain kelaban situng perkara. Wa taraddudih ban mang fi qad iha ing dalem mega salat. Demikian penjelasan dan makna pada kesempatan kali ini. Jika ada yang benar bahwa minallah, kalau ada yang salah bahwa min nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.